Hai guys, hai semuanya, dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya, yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya, semua senjata ilahi yang telah Muyun buat untuk pasukan Sekte Darah Bayang ketika itu menjadi lempengan besi. Dan juga di part kali ini ada sebuah scene yang menunjukkan bahwa ayah Muyun yaitu Mu Xingyu bisa lolos dari kematiannya. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, langkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Meng Guangling yang tak menyangka bahwa ini semua merupakan rencana Muyun, mengatakan jika Muyun benar-benar tak tahu malu karena ratusan ribu senjata ilahi kini berubah menjadi lempengan besi biasa. Sedangkan batu roh sebanyak 5 miliar yang Guangling berikan hanya menjadi kedok Muyun agar dia percaya jika Muyun sudah menjadi sekutunya sekarang. Namun semua hal itu berbalik di keadaan ini. Dengan amarah yang membludak, membuat Guangling mengeluarkan kekuatan hebat dari kitab suci kaisar miliknya dan mengeluarkan seekor binatang roh tingkat tinggi. 你无耻，居然在丹药神兵之上动手，就别怪我更狠毒。哼！ 葬送在我的灵兽之下吧。 Melihat Meng Guangling mengeluarkan binatang rohnya, Muyun pun tak mau kalah. Dengan mudah dia dapat mengeluarkan raja binatang roh serigala api ungu. Para murid yang melihat binatang roh tersebut tak menyangka jika Muyun mempunyai raja binatang roh dan menanyakan apa saja yang telah Muyun lakukan selama 3 tahun terakhir. Tak hanya itu saja, Guangling yang berada di ranah telepati ilahi tingkat 6 pun dibuat terkejut dengan binatang roh milik Muyun yang hanya berada di ranah telepati ilahi tingkat 2. 你的灵兽与我的灵兽相比，威力如何？你以为只有你留有后手吗？天哪！陆导师这3年到底干什么去了？啊！紫炎狼王，现在居然还能够御兽！ Dengan perbedaan ranah tersebut, Meng Guangling percaya diri jika dia akan mudah mengalahkan Muyun dengan selisih 4 tingkat darinya. Namun siapa sangka, raja tetaplah raja yang akan membunuh siapa saja yang memberontak padanya. Meng Guangling yang merasa takut pun langsung menyuruh binatang rohnya untuk menyerang, sehingga pertarungan pun terjadi.
区区怪异狼兽想吓唬我？把他们全都给我杀了！Di tengah-tengah pertarungan berlangsung, Wen Tian langsung masuk dan menyerang Mu Yun dari dalam. Sontak saja Mu Yun langsung menahan serangan dari Wen Tian. Saat dirinya akan balik menyerang, tiba-tiba semua murid Mu Yun langsung menutup jalan dan melindunginya. Mu Yun pun mengatakan, jika bukan karena Wen Tian berlindung kepada gurunya dulu, mungkin saat ini dia sudah mati. Mengatakan kematian pada Mu Yun, sungguh hal itu sangat membuat Mu Yun kesal. 你当年若不是靠你师尊，早已经是身死绝。我今日必让你死！还有脸在这里说这等话？ Di tengah-tengah pertarungan muridnya dan Wen Tian, Mu Yun mendengar pijakan langkah kaki yang melangkah keluar pavilion. Saat dia menghampirinya, ternyata ada dua orang dari keluarga Lin. Melihat jika Mu Yun ada di depannya, Lin Shan Yu langsung memohon untuk jangan membunuhnya, karena dia akan memberitahu sebuah rahasia. Mu Yun yang penasaran pun menanyakan hal itu. Shan Yu pun mengatakan jika mungkin saja ayah Mu Yun belum mati saat peperangan dulu di 3 tahun yang lalu. Karena saat dirinya meledakkan diri, Lin Shan Yu tak menemukan jasadnya sama sekali. Mendengar kepedihan itu membuat Mu Yun langsung membunuhnya tanpa ampun. 虽然自爆，但是我们并未找到他的尸。你爹或许没死。 Lin Tianyu yang melihat Lin Shan Yu mati, sontak saja dia langsung memohon untuk tidak membunuhnya dan akan melakukan apa saja agar Mu Yun berbelas kasihan padanya. Mendengar hal itu, Mu Yun pun mengikuti keinginan dari Tianyu. Dia pun memerintahkan Tianyu untuk membantunya membunuh Mu Bai. 只要你饶我一命，让我做什么都可以。你别杀我，我可以投靠穆家，可以投靠你。好，那你去帮我杀了那慕白。 Karena takut akan kematian, Tianyu pun langsung menyerang Mu Bai dengan kekuatan yang dia miliki. Namun saat detik-detik penyerangan tersebut mengenainya, sang kakak dari Mu Bai pun datang, sembari mengatakan kenapa situasinya saat ini menjadi sangat kacau. Sedangkan posisi ketua pavilion yang diberikan kakaknya tersebut bisa Mu Bai manfaatkan agar dirinya memiliki wewenang untuk mendinginkan dan menyelesaikan masalah yang ada di dalam pavilion Shengdan. Mu Bai yang tak mau disalahkan pun menjawab pertanyaan dari sang kakak. Dia pun mengatakan jika semua kerusuhan ini diakibatkan oleh Mu Yun dan Meng Guangling yang telah menipu sekte Shengdan. 你看看你都做了些什么？这不能怪我呀！我给你谋得南云帝国圣丹阁阁主之位。还有那孟广陵，欺人太甚！ Kakak dari Mu Bai yang melihat Mu Yun memiliki aura api ungu, sontak saja dia pun langsung mengatakan jika api surgawi yang berada di dalam tubuh Mu Yun sudah diselidiki selama ratusan tahun oleh sekte Shengdan. Namun mereka tak menemukan hasil apapun dari penelitian itu. Tak disangka, api surgawi yang mereka cari kini telah menyatu menjadi kekuatan hebat dengan Mu Yun. Dia pun mengajak Mu Yun untuk pergi ke sekte Shengdan agar dia bisa mengembalikan api ungu itu dan dieksekusi oleh ketua sekte. 我回圣丹宗，看宗主如何处决你。没想到却被你取走了。 Mu Yun yang notabene pergi perang sebelum menang pun menantang salah satu petinggi sekte Shengdan tersebut, sembari mengatakan hari ini Mu Yun ingin melihat akankah ketua sekte Shengdan yang akan mengambil api surgawi itu di dalam tubuh Mu Yun. Kesal dengan ocehan Mu Yun, pertarungan pun terjadi kembali. 今日我倒是要看看，哼，会不会亲自到来抢我的天火？ Sebelum pertarungan itu terjadi, seorang misterius menghentikan pertarungan itu dan menyuruh Mu Yun pergi untuk bertarung di tempat lain menggunakan sebuah portal sembari diikuti oleh dua orang yang akan menyerang Mu Yun.
Sesampainya di tengah hutan, Muyun mengatakan jika dirinya tak bisa pergi saat ini karena ada pertarungan yang belum terselesaikan. Lantas seorang misterius itu pun mengatakan jika ayah Muyun sampai sekarang belum mati. Ternyata informasi dari Lin Sanyu itu benar-benar nyata dan seorang misterius itu tak akan memberitahu kapan dan di mana posisi Mu Xingyu berada. Ketika saatnya bertemu, pasti akan bertemu. Muyun yang mendengar hal itu kembali mengingat jika kakek Muyun atau ayah Mu Xingyu juga belum mati. Saat dirinya terjebak, Muyun sangat yakin jika kakeknya itu sudah pergi keluar sejak lama. Mendengar hal itu, seorang misterius itu pun seperti terlihat senang. Sementara itu, kedua musuh Muyun yang mengikutinya tetap menunggu obrolan mereka. Seorang misterius itu pun menyerahkan Meng Guangling pada Muyun agar kakak Mubai bisa dilawan olehnya. Di part kali ini, kita dikejutkan dengan informasi kembalinya Mu Xingyu di Kekaisaran Nanyun karena dirinya belum mati saat setelah kejadian meledakkan dirinya 3 tahun yang lalu. Jika diperhatikan lebih detail, seorang misterius yang menyelamatkan Muyun dilihat dari perawakannya terlihat mirip dengan ayahnya yaitu Mu Xingyu. Hal yang menguatkan argumen Mimin yaitu saat dia mendengar jika kakek Muyun masih hidup. Terlihat dari gaya seorang misterius itu senang dengan kabar tersebut. Maka dapat dipastikan orang misterius itu mungkin merupakan salah satu dari keluargamu. Jika teman-teman memiliki teori-teori yang lain bisa ketikkan pendapatnya di komentar ya. Kita lanjut part 42.